Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quintasari dengan NIM 1833-2011 dari Prodi Pendidikan Tari. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester seminar saya dengan makalah yang berjudul Analisis Modifikasi Tari Indang oleh Sanggar Seni Sare Sarumpun. Yang pertama yaitu latar belakang. Tari Indang dikenal juga dengan nama Tari Badindin, Tari Dindin Badindin, atau Tari Indang Badindin yang semuanya merujuk pada lagu pengiring tari ini. Adapun istilah indang mewakili alat musik sejenis rebana, namun ukurannya lebih kecil berkisaran 18-15 cm. Dalam hal ini, indang difungsikan sebagai metronom atau pengatur tempo. Kesenian Tari Badindin tadinya bertujuan untuk keperluan dakwah Islam. Itu sebabnya sastra yang dibawakan berasal dari salawat Nabi Muhammad atau hal-hal bertema keagamaan. Indang berkembang dalam masyarakat tradisional Minangkabau yang menghuni wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tari Indang selalu dipentaskan setiap kali diadakan upacara tabuik, upacara yang dilakukan masyarakat Minang dalam rangka memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad setiap tanggal 10 Muharram. Tari Indang diciptakan oleh Rapai. Rapai merupakan pengikut setia Syekh Burhanuddin, seorang tokoh terpandang yang selalu memperingati upacara tabuik di Minangkabau. Nasrul Azwar, aktivis budaya yang tinggal di Padang, menyebutkan secara historis indang merupakan hasil perkawinan budaya antara Minangkabau dan perabatan Islam pada abad ke-14. Perabatan tersebut diperkenalkan pedagang yang masuk ke Aceh melalui pesisir barat, Pulau Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke Ulakan Pariaman. Di dalam tari indang muncul jenis-jenis nyanyian makam, ikhat, dan hafaz, serta penggunaan musik gambus. Makam menggambarkan tangga nada, struktur interval, dan ambitus. Ikhat menyimpan pola ritmik pada musik Islam. Adapun hafaz ialah melodi yang bergerak bebas tanpa irama dan diperkenalkan musik Islam. Pentas Tari Badindin biasa diramaikan 7 penari yang semuanya laki-laki. Ketujuh penari itu bisa dinamai anak indang. Mereka dipimpin seorang guru yang disebut tukang zikir. Indang merupakan manifestasi budaya mendidik lewat surau dan kentalnya pengaruh budaya Islam di Minangkabau. Tari Badindin kini tidak hanya dipentaskan saat upacara tabuik saja. Tari ini pun sering dipentaskan pada berbagai acara lainnya, seperti acara penyambutan tamu agung, pengangkatan penghulu di suatu desa, atau acara festival budaya. Gerakan tari indang akan tampak seperti gerakan tari saman asal Aceh. Gerakan tari indang akan tetapi jika diperhatikan lebih seksama, tari indang cenderung lebih dinamis. Gerakan penarinya lebih santai namun tetap rancak, terlebih bila dikolaborasikan dengan musik pengiringnya yang khas nuansa Melayu. Gerakan tari indang Dindin Badindin diawali dengan pertemuan dua kelompok penari yang kemudian menyusun diri berbanjar dari kiri ke kanan. Mereka duduk bersila dan memperagakan gerakan-gerakan simetris yang sangat membutuhkan kerja keras dan latihan yang cukup. Iringan tari indang Dindin Badindin diiringi oleh dua ragam musik bunyi, yaitu bunyi yang berasal dari tabuhan alat musik tradisional khas Melayu, serta rebana dan gambus, serta bunyi yang berasal dari syair yang dinyanyikan oleh seorang tukang zikir. Tukang zikir sendiri adalah sebutan bagi seorang yang memandu tari melalui syair dan lagu yang dinyanyikan. Para pemain tari indang umumnya menggunakan kostum sederhana khas Minangkabau. Secara keseluruhan, tari ini mempresentasikan masyarakat Pariaman yang bersahaja, saling menghormati, serta taat saat memeluk agamanya. Pada perkembangannya, alat musik yang mengiringi tari indang kini semakin beragam. Beberapa alat musik modern seperti akordeon, piano, dan beberapa alat musik tradisional lainnya juga kerap ditemukan. Selain itu, syair lagu yang kerap dinyanyikan juga kini lebih sering hanya satu jenis saja, yaitu lagu Dindin Badindin karya Tia Ramon.
Tari indang yang sekarang banyak dipertunjukkan telah mengalami pergeseran fungsi dari seni pertunjukan sastra lisan bersifat sakral yang mengutamakan permainan rebana dan dendang syair bernafaskan Islam, menjadi tarian profan yang lebih mengedepankan unsur hiburan meski tetap penuh kesantunan diiringi lagu berisi petuah-petuah. Gerakan tari indang pada zaman sekarang sudah banyak dimodifikasi, sampai banyak merubah keaslian gerak tari indang tersebut. Dahulunya, tari indang hanya ditarikan oleh penari laki-laki saja. Akan tetapi, pada zaman sekarang, tari indang sudah banyak ditarikan oleh penari wanita dan laki-laki dalam suatu pertunjukan. Musik yang mengiringi tari ini pun sudah mengalami perubahan, mulai dari dendang atau syairnya yang berubah, sampai kemajuan alat musik yang sudah mulai memakai alat musik modern seperti gitar bass, drum, akordeon, talempong, dan indang atau rapai. Tari indang pada zaman sekarang tidak hanya dipertunjukkan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad saja, akan tetapi sudah banyak dijumpai pada event-event lainnya. Rias dan pakaiannya pun sudah mulai berkembang. Kota Padang merupakan provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa sanggar seni yang mengelola dan mengembangkan seni pertunjukan, yaitu salah satunya Sanggar Seni Tari Sare Serempun yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kranji, Kota Padang. Sanggar Seni Sare Serempun merupakan salah satu sanggar yang dikenal di Kota Padang. Salah satu yang membuat sanggar ini dikenal karena memberikan hasil kreativitas dan produktivitas dari proses manajemen kepada masyarakat. Sanggar ini menampilkan karya seni berupa tari dan musik dengan kriteria penari yang mempunyai tinggi dan berat badan yang ideal dan mempunyai wajah yang dapat memberikan daya tarik kepada penonton. Pada Sanggar Seni Sare Sarumpun ini memiliki tari indang yang sudah dimodifikasi atau bisa kita sebut dengan indang kreasi. Gerakan pada tari ini sudah banyak dikembangkan, mulai dari kelincahan seorang penari, sorak-sorai dalam menari, dan keceriaan dalam menari. Busana yang dikenakan pun sudah banyak berkembang, dari riasan-hiasan kepala serta baju yang sudah banyak dimodifikasi, hingga terkesan mewah mengikuti perkembangan zaman. Dapat kita ketahui bahwasannya tari indang pada zaman dahulu sudah banyak dimodifikasi oleh kebanyakan sanggar-sanggar di Kota Padang. Salah satunya yaitu Sanggar Seni Sare Sarumpun. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan modifikasi penelitian terkait dengan analisis keragaman tari daerah, yaitu tari indang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel dan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif yang mengukur modifikasi tarian indang pada salah satu sanggar seni Sare Sarumpun. Untuk itu, peneliti memberikan judul karya ini dengan judul analisis modifikasi tari indang pada Sanggar Seni Sare Sarumpun. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis sebagai sarana dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah penuh peroleh. Yang kedua, bagi akademis sebagai tambahan rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis pengaruh apakah modifikasi tari indang pada Sanggar Sare Sarumpun, dan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis modifikasi tari indang pada Sanggar Sare Sarumpun. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, literatur, dan referensi bagi kalangan mahasiswa atau mahasiswi dari akademis dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis. Objek penelitian ini adalah tari indang Sanggar Seni Sare Sarumpun di Kota Padang. Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri dan dibantu dengan instrumen pendukung seperti alat tulis, kamera, dan laptop. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi keperpustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah mengumpulkan data melalui artikel dan jurnal terkait, mendengarkan rekaman radio, atau menonton video. Selanjutnya yaitu kajian teoristik.
Yang pertama, kesenian tradisional. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau puak, suku, bangsa tertentu. Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu, karena sifatnya yang lebih lekat dengan hidup masyarakat. Seni tradisional harus bersifat aktual. Untuk menjaga keaktualan seni tradisional, langkah-langkah preservasi perlu dilakukan agar seni tradisional tidak hilang. Selanjutnya yaitu bentuk penyajian. Bentuk penyajian tari adalah wujud keseluruhan dari suatu penampilan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek atau elemen-elemen pokok yang ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga memiliki nilai estetis yang tinggi. Elemen-elemen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena elemen tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung dalam sebuah pertunjukan tari. Menurut Sudarsono, elemen-elemen pokok komposisi tari meliputi gerak tari, desain lantai, desain atas, musik atau iringan, desain dramatik, tema, rias dan busana, kostum, tempat pertunjukan dan perlengkapan tari. Selanjutnya yaitu ada beberapa elemen-elemen pokok dalam tari indang. Yang pertama, gerak. Gerak tari adalah sebuah proses perpindahan satu sikap tubuh ke sikap tubuh lainnya. Adapun proses tersebut, maka gerak dapat dipahami sebagai kenyataan visual. Gerak merupakan suatu perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokannya. Secara sederhana, gerak dapat berarti perpindahan posisi. Adapun faktor yang mempengaruhi benda bergerak ialah luas area, bentuk benda, berat benda, kondisi benda yang dilaluinya. Yang kedua yaitu tenaga. Tenaga berarti sebuah kekuatan dalam menggerakkan tubuh. Pada saat menari, kita memerlukan tenaga. Tenaga yang kita keluarkan bisa besar, bisa pula kecil, tergantung gerakannya. Biasanya semakin cepat gerakan, makin kuat atau besar tenaga yang dikeluarkan. Makin lambat gerakan, makin lemah atau makin kecilnya tenaga mengeluarkan tenaganya. Selanjutnya yaitu ruang. Gerak ruang luar. Di ruangan yang luas, hampir semua gerakan dapat dilakukan seperti membentuk lingkaran, berjalan beriringan, melompat ke arah mana saja, berputar-putar, atau melangkah dengan banyak. Di samping itu bisa membuat banyak pola lantai atau formasi tari di ruang. Gerakan ruang sempit. Di ruang sempit, gerak yang dapat dilakukan terbatas. Apabila melakukan tarian dilakukan secara berkelompok, jumlah penarinya tidak bisa terlalu banyak. Yaitu unsur waktu. Dalam waktu juga menentukan dalam membangun gerak tari. Dalam unsur waktu ada dua faktor yang sangat penting, yaitu ritme dan tempo. Selanjutnya yaitu properti. Properti tari sebagai salah satu unsur yang terdapat pada tarian mempunyai fungsi untuk menciptakan nuansa dalam sebuah pertunjukan tari. Selain berfungsi sebagai pendukung, properti juga memiliki fungsi untuk membedakan suatu tari dengan tarian yang lainnya. Selanjutnya yaitu musik. Iringan adalah merupakan pendukung tari yang biasa berasal dari tubuh para penarinya ataupun dari alat musik pengiringnya. Sebagai contohnya adalah iringan dari para penari, yaitu suara tepuk tangan, suara yang mereka lantunkan, sampai hentakan kaki. Sementara itu, iringan dari benda dapat berupa suara alat musik seperti gendang, rapai, indang, rebana, gong, gamelan, piano, dan yang lainnya. Selanjutnya unsur busana. Busana atau pakaian dikenakan oleh para penari adalah merupakan salah satu unsur pendukung tari yang tidak kalah penting dengan iringan. Karena busana atau kostum mempunyai peran sebagai penyempurna dari suatu pertunjukan. Secara umum, tata busana dalam sebuah tari terdiri atas celana, baju, selendang, ataupun kain, ikat kepala sampai mahkota. Selanjutnya yaitu tata panggung. Tata panggung atau juga yang sering disebut dengan tata pentas menjadi unsur pendukung yang cukup penting. Terlebih lagi untuk sebuah pertunjukan tari modern, saat ini tata panggung sudah memperoleh inovasi baik dari segi pencahayaannya ataupun bentuk panggung itu sendiri. Pada saat menata panggung, seorang penata bukan hanya sekedar menciptakan suasana yang nyaman bagi para penari, akan tetapi juga mempertimbangkan efek artistik dan juga penonton. Selanjutnya yaitu
Tata rias. Tata rias adalah unsur pendukung yang berupa alat makeup yang mulai dari lipstik, bedak, dan yang lainnya. Tata rias berguna sebagai pendukung konsep atau juga peran yang dibawakan oleh para penari supaya tercipta nuansa pertunjukan yang sempurna. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Di sini saya sebagai peneliti meneliti tentang analisis modifikasi tari indang Sanggar Seni Tari Rumpun. Pendekatan ini adalah deskriptif, di mana penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Selain itu, pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi di sanggar ini. Tempat penelitian. Penelitian tentang analisis modifikasi tari indang Sanggar Seni Sarya Serumpun dilaksanakan di Sanggar Seni Sarya Serumpun yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Objek penelitian ini adalah analisis modifikasi tari indang pada Sanggar Seni Sarya Serumpun, Padang, Sumatera Barat. Subjek penelitian, kepala sanggar, dan beberapa penari dari Sanggar Seni Tari Sarya Serumpun yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Metode pengumpulan data. Suharsini Arikunto berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang dimaksud adalah wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para penelitian untuk mengumpulkan data dan menuntut data. Baik, sekian hasil presentasi saya pada kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.